thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan bagaimana pengosongan diri itu adalah suatu bagian dari jalan pada Kristus. Pengosongan diri yang kita alami adalah sebenarnya bagaimana aku berbagi sampai sehabisnya. Bagaimana aku berbagi kehidupan bagi keselamatan seluruh. Tema ini pernah saya angkat, dan saya ingin mengangkatnya kembali sebagai tema yang mendukung tema bulan ini, yaitu aku membawa kehampaan kekosongan kepada Yesus, supaya Yesuslah yang mengisi hidup. Mari kita lihat itu antaranya dalam PowerPoint yang sudah saya share. Kita tahu bahwa satu-satunya rahmat yang terbesar yang dapat dan selalu kita syukuri adalah Allah menjadi manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang sama juga masuk dalam secara manusia untuk mengangkat secara manusia, selalu menjadi secara keselamatan. Dan juga
kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Tuhan memberikan diri sampai sehabis-habisnya, berbagi sampai sehabis-habisnya untuk kehidupan bagi keselamatan semua. Dalam Efesus 5 ayat 2. Apa yang Tuhan berikan dan Tuhan tunjukkan kepada kita dalam salib adalah berbagi. Berbagi tubuhnya, darahnya sampai sehabis-habisnya. Karena yang melatar belakangi dan mendasari semua itu kasihnya yang luar biasa pada kita. Maka Paulus dalam surat kepada umat Efesus mengajak kita, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harus bagi Allah. Kristus menyerahkan dirinya bagi Allah Bapa. Manusia Kristus menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika kita bicara manusia Kristus, berarti kita melihat Yesus yang adalah manusia. Di mana Allah jadi manusia dalam diri Yesus, menjadi jelas bahwa hidupnya, seluruh yang dia lakukan adalah berbagi. Memberikan dirinya, memberikan hidupnya sebagai kurban yang harum bagi Allah. Dan inilah juga yang kita ikuti, yaitu kita berbagi segala apapun, termasuk kekurangan kita. Karena kita berpikir berbagi itu dari kelebihan. Karena kita merasakan bahwa ketika saya mampu, baru saya berbagi. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, kita berbagi kehidupan. Berbagi sampai sehabis-habisnya. Sampai tidak ada lagi satu kesedihan pun yang aku miliki. Sampai tidak ada satu lagi yang kemarahan, kebencian, irian, dan semuanya yang masih aku miliki. Di samping aku masih punya kelembutan hati, kemurahan hati, aku memberikan semuanya untuk. Karena itulah Tuhan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan, maka kita mengikuti Kristus juga memberikan diri kita sampai sehabis-habis. Tuhan mengatakan sampai sehabisnya berarti tidak ada satupun yang kita tinggalkan dalam diri manusia untuk kita miliki, tapi kita mempersembahkan sampai sehabis-habis. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Santo Fransiskus Asisi. Dan kita juga baru saja dapat kunjungan dari Paus Fransiskus yang memakai nama kepausannya dengan nama Fransiskus. Dan itu adalah Fransiskus Asisi. Dan Fransiskus Asisi juga kita tahu dan sangat kita kenal bagaimana hidupnya yang sederhana, hidupnya yang miskin, hidupnya yang hanya untuk Tuhan dengan melepaskan semua jaminan-jaminan kehidupannya, menunjukkan bahwa dia ingin hanya untuk Yesus. Dia ingin tidak ada satu yang dari pikiran, perasaannya, dari ketakutan dan kecemasannya yang menarik dia dari Yesus. Sampai dia pun juga di dalam salah satu moto hidupnya, Pace Bene. Dia ingin selalu hidupnya menjadi tanda damai dan sejahtera. Karena itulah yang dia perjuangkan di dalam kesederhanaan, kemiskinan, kesahajaan. Semua yang ia mohonkan hanya satu. Dia menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan bagaimana kita itu sesungguhnya adalah selalu ditawari oleh Tuhan untuk loncat. Inilah yang kita renungkan di dalam memberikan kehampaan kita, kekosongan kita, kesepian kita semuanya kepada Kristus. Karena disitulah satu-satunya yang dapat selalu kita berikan, ya Bapak Ibu. Kita dapat memberikan kelebihan, tapi kita paling tidak mudah memberikan kekurangan. Karena kita kerap menolak kekurangan. Maka jalan kerendahan hati adalah jalan yang ingin selalu dilalui dalam peristiwa, 3 peristiwa. Getsemani, Yerusalem, dan Galilea.
Galilea adalah pengalaman akan Tuhan yang meneguhkan. Tapi juga Galilea adalah tempat di mana kita menemukan tidak hanya pengalaman yang meneguhkan, tapi juga pengalaman yang bisa membuat kita tidak masuk Yerusalem. Para murid mengatakan kepada Yesus, jangan ke Yerusalem, tetaplah di sini, karena engkau aman. Kami akan mengawal. Itulah kesombongan Petrus ketika dia memuluskan pedangnya dan memotong telinga Malkus, yang menunjukkan seolah-olah Yerusalem adalah tempat di mana Yesus tidak boleh masuk. Tapi itu keputusan manusia yang berdasarkan ketakutan dan kekhawatiran. Maka di Getsemani, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Dan doa Yesus di Getsemani adalah doa persembahan yang luar biasa. Doa yang dibangun dari kesadaran akan cintanya pada Allah Bapa untuk keselamatan. Dan disinilah kita menemukan Getsemani adalah tempat kita mengambil keputusan untuk tetap setia, menerima tawaran Tuhan untuk loncat, untuk bangkit. Sekalipun kita tahu secara manusia kita tidak mudah untuk bangkit setelah kita mengalami kejatuhan. Maka di sini Galilea membuat kita berani untuk juga terus melihat Yerusalem sebagai jalan yang membawa kita kepada Galilea berikutnya. Galilea adalah pengalaman akan Tuhan, tetapi kerap juga dapat menjadi pengalaman ketakutan untuk jauh dari Tuhan sebagai manusia. Maka kita pun juga selalu diantar oleh tawaran Tuhan untuk loncat melalui Yerusalem baru untuk mengalami Galilea baru. Dan disitulah kita mengalami Getsemani, keheningan, sendirian bersama Yesus yang berdoa. Dan inilah juga jalan yang namanya melepaskan kehampaan, melepaskan kekosongan, melepaskan kesepian di saat kita semakin menemukan hanya Tuhanlah aku menaruh semuanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita berhenti hanya ingin di Galilea, seolah-olah Galilea yang ada sekarang adalah selama-lamanya, maka kita akan menjadi hambar ya. Hidup kita menjadi penuh dengan dosa dalam arti apa? Kita tidak mengikuti tawaran Tuhan. Maka Getsemani adalah suatu peristiwa yang penting dalam setiap hidup manusia kita. Dalam setiap peristiwa kita ada Getsemani yang baru, yaitu mengambil keputusan baru untuk loncat kepada Galilea baru. Dan dengan demikian kita akan mengalami Yerusalem baru. Dan begitulah hidup kita. Selalu dalam pertobatan yang sifatnya berani lompat dengan rahmat Tuhan. Sampai akhirnya kita secara gembira dan sukacita seperti Paulus. Aku menantikan saat ini. Sejak masa muda, aku berlari-lari mengejar. Aku berlari-lari mengalami. Dan aku membuang semuanya seperti seolah-olah seperti sampah. Karena bagiku, setelah bertemu dengan Yesus, segalanya tidaklah menjadi tempat aku berhenti. Maka mengalami Yesus secara penuhan manusia kita, itulah yang kita sebut sebagai mengosongkan diri. Maka untuk itu, kita akan mengalami yang namanya krisis, tapi di tengah itu juga kita akan mengalami hiburan. Untuk kemudian mengalami lagi kekeringan. Dan hidup itu adalah suatu perpaduan antara hiburan, kekeringan, dan di dalamnya kita mengambil keputusan dengan mengalami krisis. Dan krisis adalah momen yang terpenting dalam hidup kita, karena disitulah kita hening untuk mengalami Tuhan yang menuntun kita bangkit. Maka di sini Galilea adalah hiburan, Yerusalem adalah tantangan, dan krisis itu adalah Getsemani. Dan di Getsemani hanya satu yang harus kita lakukan. Doa dan doa dan doa. Yesus mengalami. Dia 3 kali berdoa. Doa pertama dalam kondisi dia takut.
Ya Tuhan, bila ini Engkau kehendaki, bila ini kehendak-Mu, ambillah cawan daripada. Tapi dalam doa kedua, Yesus mengatakan, terjadilah kehendak. Dan dalam doa yang ketiga, Yesus tahu saatnya telah tiba. Maka doa membuat manusia Yesus berkembang di dalam relasi dengan Allah Bapa. Karena dia tahu hanya dengan relasi Tuhan dengan Allah Bapa itulah Yesus berani melihat jalan salib adalah jalan yang membawa kita semakin mengalami keutuhan, kesatuan hati dan budi dengan Allah sendiri. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan satu video, mungkin sudah pada tahu video ini, tapi saya sangat terkesan dengan video ini. Mari kita lihat bagaimana anak kecil ini menemukan kesatuan dengan Tuhan sebagai pengalaman yang indah lewat apa yang ia sharingkan kepada Bapak. Kita lihat sebentar. I'm going to just say a word and you tell me whatever you think, okay? God. Healer, Why do you say healer? Why do you say God's a healer? because whenever like something's bad or something, then God heals. Okay. But he doesn't heal right away. He can take a little while, but he always heals. Like he could take a little while and then he can do it. Dude, that's going to make me cry, bro. Dude, you're so right, bro. Has God healed you? Yes. Yeah, he healed you. Why has God healed you? Because of my eye. What's wrong with your eye? I have cancer. How long have you had cancer? You know? 6 years? Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. Or you don't want... Why is Daddy crying? Because I have to go through this. I wish I was one. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no. You know, it's hurt Daddy and Mommy so much to see me go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy, Yeah? and I don't like be sad or mad at God. You know, Hunt, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah? I'm going to just say... Bapak Ibu belum tadi mengingatkan kita kepada apa yang sudah kita kenal dengan Taker ya. Saya selalu melihat berita dan informasi tentang ini sungguh menyentuh ya. Memberikan jalan penderitaan, jalan itu sebagai jalan salib, itu menjadikan kita sungguh bahagia ya jika kita mampu sampai pada titik membawa jalan itu kepada Tuhan. Karena tadi dengan sungguh ya, alami
Saya udah berkali-kali nonton film ini juga, saya bawa dalam kelas juga ya. Saya ajak anak-anak mahasiswa merenungkannya. Dan semua memang mengatakan hal yang sama. Mengalami Allah dalam keperluannya itu sungguh sangat manusia. Kita tidak perlu harus mencari istilahnya tempat-tempat tertentu untuk mengalami Allah. Karena justru hidup inilah tempat kita mengalami Allah. Seluruh cerita kita, seluruh Yerusalem kita yang kita sentuh menjadi Galilea. Ketika kita sentuh menjadi Galilea, karena Galilea adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tapi tidak harus berhenti pada Galilea yang sudah kita temui ya. Karena kita akan diberi kesempatan yang baru. Saya sangat terkesan dengan anak tadi mengatakan ketika ditanya siapakah Tuhan, dia menjawab Tuhan adalah penyembuh, the healer. Tapi dia mengatakan Tuhan selalu ada dan menyembuhkan dalam proses, tidak sekaligus dalam proses. Dan dalam proses itu dia mengatakan saya bahagia karena saya mengalami. Kalau saya coba baca pengalaman anak tadi dalam konteks Jacqueline Director dan juga para sahabat-sahabat kita ya, bahwa penderitaan sebagai jalan salib untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan penderitaan sebagai penderitaan semata-mata atau sebagai beban, tetapi sebaliknya penderitaan sakit apapun sebagai jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kata-kata anak tadi ketika ditanya sama bapaknya, kenapa Allah menyatakan itu? Kenapa Allah memilih? Dia mengatakan Allah memilih aku. Dan maka aku dipilih karena Allah menjadikan aku spesial. Supaya bapak, ibunya, keluarganya tidak harus melalui. Maka ketika ayahnya mengatakan, Tuhan tidak memilih saya tapi memilih kamu, itulah yang membuat saya sedih. Dan kamu tahu apa yang membuat saya sedih? Ya karena saya harus melalui ini semua. Seorang anak kecil, anak yang masih dalam konteks dalam usia, sudah menjadi salah satu inspirasi bagi semua orang kita, semua di sini juga, yang menunjukkan bahwa kesetiaan untuk tetap ada di situ bersama Tuhan, itulah yang membuat anak itu mengatakan, saya bahagia. Saya bahagia karena Tuhan bersama saya. Maka saya tidak perlu marah, saya tidak sedih. Karena Tuhan bersama saya. Tuhan menghibur saya. Tuhan menyembuhkan saya. Dan itu keyakinan yang luar biasa. Karena keyakinan itu nampak secara langsung berkatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan senyumnya. Saya kalau lihat senyumnya anak tadi itu, saya melihat betul-betul senyum yang alami, yang genuine. Ya. Senyum yang tumbuh sangat keluar dari suatu perjumpaan dengan Tuhan. Maka kembali Bapak Ibu dalam konteks Galilea, Yerusalem, dan Getsemani. Kita selalu mengalami perjumpaan dengan Allah yang terus ya. Artinya kita tidak berhenti hanya pada satu perjumpaan, baptisan. Tapi kita juga lewat baptisan berjumpa lagi dengan pengalaman-pengalaman. Maka kalau saya membayangkan ya, saya sangat salut dengan semua sahabat-sahabat kakak yang terus ya menemani pasangannya dalam sakit, kita dalam doa-doa teman-teman kita yang sedang sakit. Kita disatukan oleh satu cara berdoa, yaitu kita berdoa untuk menjadi setia. Setia untuk apa? Setia setiap saat kita berani untuk diundang oleh Tuhan menerima Yerusalem yang baru. Setelah kita mengalami Allah, Tuhan memberi lagi kesempatan untuk naik kelas ya. Naik kelas dalam arti apa? Kita lompat lagi dengan iman. Mungkin dari sisi manusia kita sudah tidak kuat ya. Tapi di situ Tuhan mengatakan kepada kita, tetaplah jalan bersama rahmat. Maka doa-doa kita juga menjadi kekuatan bagi sahabat-sahabat kita untuk setia menjalani hidup yang dalam kacamata anak tadi, setiap saat Tuhan menyembuhkan. Tugas kita adalah setia
mendengarkan, mengalami Allah yang mewatakan kepada kita pengalaman kesembuhan. Maka kalau saya tadi membayangkan anak itu dalam konteks Jekyll and the Dagger, pengalaman anak itu dan pengalaman Jekyll and the Dagger adalah sama. Pengalaman akan Yesus membuat orang berani untuk lompat dengan rahmat Tuhan lewat Getsemani dan mengalami Galilea baru, dan kemudian menghadapi lagi hidup. Dan kemudian setelah menghadapi itu, kita juga mengambil keputusan lagi, lompat lagi. Dan kita mengalami Galilea baru, jumpa Tuhan yang baru, dan terus begitu. Sampai puncaknya ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita secara penuh. Dan hanya Dialah yang sudah diberi kesempatan Tuhan untuk melihat secara penuh. Dialah yang memutuskan. Dan keputusan untuk masuk dalam misteri kelahiran Tuhan itulah yang kita dapatkan, yang kita nantikan, dan yang kita mohonkan. Maka Bapak Ibu, ini kisah yang selalu saya senang dengan Ibu Teresa yang menemukan anak di jalan. Dan inilah yang dia alami sebagai kesetiaan untuk lihat Tuhan dalam tempat yang dia temui. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. When I put her in bed, she took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Bapak Ibu, saya mengakhiri renungan tentang memberikan kehampaan kita, kesediaan kita kepada Yesus sebagai jalan
keadaan. Artinya kita memberikan apapun semuanya, berbagi semua habis-habisnya, termasuk perasaan-perasaan kita yang membuat kita negatif. Dan inilah cara kita berdoa. Cara kita berdoa adalah bagaimana di hadapan Sakramen Maha Kudus, di hadapan Tuhan sendiri, aku jujur. Dan aku mengakui bahwa hanya Tuhanlah tempat aku datang. Injil hari ini mengatakan, datanglah yang letih dan berbeban berat. Karena aku ini lemah, lembut, dan murah hati. Siapa yang datang kepada aku akan menerima kelegaan. Maka, tugas setiap orang yang percaya akan rahmat Tuhan, itulah yang utama. Datang pada Tuhan. Dan datang pada Tuhan secara otentik, secara jujur, dengan membawa semua, termasuk segala kekurangan kita. Maka kita tidak punya alasan tidak datang pada Tuhan. Bukan kekhawatiran yang membuat kita datang. Kita tidak dapat menyalahkan kekhawatiran. Kita tidak dapat menjadikan kepada sebagai sebab atau ketakutan yang membuat kita tidak terbantu. Karena tidak ada alasan tidak datang pada Tuhan. Karena semua yang menjadi alasan sesungguhnya adalah kekosongan manusiawi yang kita tekuk, kita pelihara, kita jaga. Tanpa itu kita tidak dapat hidup. Maka berbagi kehidupan hanya terjadi ketika kita mengosongkan diri. Mengosongkan tabung hidup kita. Mengosongkan segala macam yang membuat kita tidak dapat diisi lagi. Dan indahnya tabung hidup yang kita terima dari Tuhan adalah tidak ada rahmat Tuhan yang berhenti. Tidak ada rahmat Tuhan yang kita jaga terus supaya nggak boleh diambil yang lain. Rahmat Tuhan selalu mengalir. Karena mengajak kita untuk lompat, eksponen, tidak linear. Tapi justru pikiran-pikiran dan perasaan manusiawi kita yang kerap membuat kita berhenti atau kerap menjadikan kita berhenti, itulah pikiran dan perasaan yang kita pelihara, kita jaga. Meskipun kita tidak mau, tetapi secara manusiawi kita telah memutuskan membiarkan itu menumpuk dalam pikiran dan perasaan kita sampai kita punya alasan. Aku capek, aku lelah, tetapi aku tidak datang pada. Maka Ibu Teresa kita selalu renungkan hidupnya, karyanya, spiritualitasnya. Hari ini dengan tema bulan ini, dalam bulan Rosario, kita mohon rahmat supaya kita mengosongkan diri, mengosongkan betul-betul semua pikiran dan perasaan yang membuat kita berhenti datang pada. Dan anak tadi menunjukkan, ketika kita mengalami Allah dalam kepenuhannya, kita akan smiling. Dan smiling kita itu tulus. Karena apa? Senyum yang berangkat dari perjuangan melepaskan segala manusiawi dan membiarkan diri kita diisi oleh rahmat Tuhan yang terus mengalir tanpa henti, yang tidak terdapat. Rahmat Tuhan tidak berhenti dalam diri kita, tapi mengalir terus. Itu yang membuat kita senang, yang membuat kita gembira. Dan mengalir adalah tugas kita berbagi kehidupan. Kita tidak menyetop kebahagiaan sementara atau manusiawi tadi untuk diri kita, tapi membiarkan semua kebahagiaan itu mengalir sehingga let go kita tidak dengan alasan apapun memelihara kekhawatiran kita. Let go kita adalah kita membiarkan rahmat Allah melalui hidup kita, melalui karya kita, melalui cara hidup kita, melalui pikiran dan perasaan kita mengalir sampai kepada sebanyak-banyak orang, semangat tanpa batas, semakin mengalami.